detik itu kehidupan untuk di dunia ini tidak ada lagi jatah kita, kesempatan kita. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Seseorang yang sudah sampai ajalnya tidak bisa diundur. Entar, beko, nanti, minggu depan, bulan tibo, tahun muko, enggak. Wala yastaqdimun, enggak pula bisa dimaju-maju, dipercepat matinya, dan ada tanggalnya. Maka mempercepat kematian itu dosa besar, marah Allah. Udah aku tetapkan, kau matinya sekarang, bunuh diri namanya. Dosa besar. Semua kita pasti mati. Karena ini perkara pasti, Allah sampai 3 kali mengulang-ulangnya. Kullu nafsin dha'iqatul maut, kullu nafsin dha'iqatul maut, kullu nafsin dha'iqatul maut. Ali Imran 185, Al-Anbiya 35, Al-Ankabut 57. Nah, sama bunyinya tuh. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap diri, masing-masing pribadi, semua yang bernapas, seluruh yang hidup, yang bernyawa, dha'iqah, pasti akan merasakan apa? Al-maut, mati. Dari tanah kembali ke tanah. Semua Pak Ustaz, semua. Apa lagu Krisye itu? Itu dia. Ketahuan ada penyanyi-penyanyi rupanya di Nur Adilan, bakat-bakat terpendam. Itu sedang sendiri enak nyanyi itu tuh. Mau kita menangis teringat dosa, dosa sama orang tua, dosa sama abang, sama kakak, sama adik, dosa sama kawan, sama tetangga, sama suami, sama bini, dosa sama orang di kedai, di warung. Waktu masih remaja dulu, beli 3 bayar 1. Itu dicari orangnya Pak Ustaz. Carilah, bayar. Allah itu kan termasuk dosa yang dimaafkan. Itu kata kita. Udah SMP yang dimaafkan apa? SD ya lah. Udah SMP. Apanya mau dimaafkan? Carilah balik ke kampung. Tengok kantin sekolah dulu. Hadirin yang berbahagia. Nah, salah satu sebab kematian adalah sakit. Kalau sekedar bersin, rasanya tidak menjadi sebab kematian. Walaupun ada, kemarin ada yang sekedar batuk meninggal deh. Langsung keluar. Malaikat pandai mengambil momennya. Tunggu batuk, cabut langsung. Ini tidak terasa. Karena dia orang baik. Orang baik itu matinya, rasa sakitnya dikurangi. Malaikat itu segan narik kuat-kuat. Makanya jadi orang baik aja lah. Ini yang suka ke musola nih, matinya enak nih. Daripada yang tidak ke musola sama sekali. Yang tidak ke musola besok ditarik malaikat tuh, tarik masukkan balik. Gitu besok berarti. Lama matinya. Pergi malaikat balik. Nanti 5 jam setelah itu datang balik. Tariknya sikit pula kan. Masuk balik. Kenapa begitu? Karena matinya bukan itu, nanti. Main-main kan sekarang. Bapak dan Ibu yang saya muliakan, semakin parah sakit seseorang, itu tanda-tanda besar kematian. Walaupun tidak semua yang sakit parah itu mati. Karena sakit merupakan salah satu sebab kematian seseorang, maka cobalah ketika kita diuji dengan sakit, merenung diri agar setelah sembuh kita berubah.
Sedikit orang yang melakukan itu. Yang banyak dilakukan orang adalah sakit berobat, sembuh tidak berobat. Coba merenung ketika sakit. Dan sakit itu tidak enak. Sakit itu sangat mengganggu. Bapak Ibu bisa hadir kan karena sehat. Yang tidak hadir mungkin sakit. Dan sakit itu macam-macam. Ada sakit ininya, ada sakit ininya. Ada sakit ininya. Nah, beda. Nah. Sakit merenung agar kalau sembuh nanti berubah. Jalan-jalan ke Sungai Hijau enak kalau sehat. Makan bisa nambah kalau sehat. Coba badan sakit, ada orang sakit makan nambah? Ada enggak? Enggak ada. Ada Pak Ustadz, saya congok namanya tuh. Tanda enggak sakit tuh. Apa namanya tuh? Apa namanya? Keinginan yang enggak kesampaian tuh Bang, bahasa kampungnya? Hah? Apa namanya? Kepundan apa? Kepunan lain. Nah, ada orang sakit makan bisa nambah begitu sampai 3 kali. Ada. Selera dicabut, enak lidah tuh dicabut. Nah, badan dan tidak enak. Ma jalan-jalan yuk, kemana? Ke mall. Enggak ah, kalian aja, mama enggak enak badan. Kalau enggak ada mama enggak asik lah ma, enggak jadilah. Nah, kalau begitu tunggu mama sehat ya, doakan mama sehat. Nah, nanti sore ini kalau belum berkurang nih penyakit mama, bawa mama ke dokter ya. Tuh. Ribut suami istri enak kan kalau sehat, ya kan? Nah, ya enggak? Marah sama istri itu kalau sehat kan enak kan? Enggak kalau sakit, nah enak. Ribut-ribut sama tetangga tuh enak kan kalau sehat? Ngimam enak kalau sehat, coba sakit. Suruh jadi imam, pasti enggak mau. Semua imam sakit nih, enggak ada yang mau maju tuh. Satu. Ujung-ujungnya ustadz yang maju jadinya. Nah, ada yang mau maju padahal ada jadwalnya. Nah, tuh. Karena sakit itu tidak nyaman, tidak enak, tidak asik, mengganggu aktivitas, makanya banyak di antara kita dengan beragam cara, bermacam usaha dilakukan agar badannya tetap sehat. Dia tahu sakit itu akan mengganggu. Pergi kerja tidak bisa kalau sakit. Ngajar coba lah. Saya kan guru juga dulu, 15 tahun kan cukup lama tuh. Kalau lagi tidak enak badan tuh, nah. Sampai di kelas suruh buka buku kerjakan. Apa tidak enak badan? Baca. Kadang tidur. Datang kepala sekolah. Tidur Ustaz. Kalau mak badan gimana le? Itu ngapa datang juga? Ya tidak datang potong lagi. Pada potong. Nampak tuh?
Di antara usaha yang dilakukan orang-orang termasuk kita adalah satu, nih. Karena dia ingin sehat, dia banyak minum air putih. Disiapkannya tempatnya tuh, 3 liter sehari. Kalau masih tersisa 1 liter, malam dihabiskannya tuh. Wah, dalam sehari, dalam 24 jam tuh, 3 liter. Kalau tukang bisa lebih banyak lagi. Tukang tidak bisa kurang minum. Kurang cairan, sakit. Minum air putih. Dan hari-hari dia minum air putih. Tidak pernah mau minum air berwarna. Alasannya, kalau air putih lebih sehat ketimbang yang berwarna. Kalau kita datang ke rumahnya, jangan harap yang berwarna. Enggak ada yang merah nih. Enggak katanya. Enggak ada yang hitam. Enggak. Air putih inilah untuk tamu. Biar tamu-tamu kami sehat semuanya. Bahkan untuk ustadz pun air putih. Alasannya sederhana. Supaya ustadznya sehat. Tuh. Baik alasannya tuh. Tidak usah tersinggung pula, Pak. Ustadz tuh minta kopi itu. Enggak, jangan tersinggung pula. Ini kan contoh. Contoh. Bu-ibu yang tersinggung pula. Besok ustadz tuh tanya lah seleranya apa. Ya usah. Ini udah bagus nih dah. Karena kalau minum ini kan ustadznya sehat. Ya kan? Kalau minum kopi tidak sehat. Padahal ustadz itu belum ngopi ya kan? Ditanya dulu, ustadz suka kopi apa teh? Nah, itu. Tapi untuk malam ini biarlah dulu. Ini kan contoh. Nanti kalau bikin kopi pula, nah jadi kita ngaji. Nunggu pula kopi itu. Nah, satu tuh. Yang kedua, ada orang agar sehat, dia mencukupkan jam tidurnya. Tidur sehat itu kan 8 jam. Itu buat mereka-mereka nih. Buat yang masa pertumbuhan betul. Tapi buat kita-kita 6 jam sudah cukup. Rasulullah kalau tidak ada aktivitas setelah Isya, beliau memilih tidur. Supaya cepat bangun dan sholatnya bisa lebih lama. Ayat yang dibaca bisa lebih panjang. Tidak macam awak. Ayatnya itu aja. Nah, kita bangun 4:30, mandi 4:30 tuh, ganti pakaian, tahajud, witir, bisa 11 rakaat. Bayangkan tuh menjelang azan. Apa yang dibaca itu? Kalau beliau dikira-kira itu mulai pukul 2. Pukul 2. Non-stop. Nggak macam awak sholatnya. Nah, jadi 6 jam. Kurang tidur itu nggak baik. Orang kalau kurang tidur, emosinya labil. Suami tidak boleh kurang tidur. Nanti istri dan anak sasaran. Istri pun begitu, nanti suami dan anak jadi sasaran. Mudah tersinggung orang kalau kurang tidur. Gampang marah orang kalau kurang tidur. Kalau dia guru, muridnya besok jadi sasaran. Apalagi guru SD. Saya kan ngalami juga. Kan tadi pernah ngajar, kalau udah kurang tidur, asik marah aja di kelas tuh. Keluarkan PR. Yang tidak bikin berdiri. Sini berdirinya. Kenapa kamu tidak bikin PR? Ketua kelas yang cerdas kan bertanya dia, Pak, kemarin Bapak tidak marah-marah. Biarin. Kamu mana PR kamu? Ini Pak. Syukur kamu bikin PR. Kalau enggak, tahu enggak kalian, Bapak kurang tidur? Nah, baru ketahuan. Kan salah Bapak kurang tidur. Tuh kalau kurang tidur tuh. Nah, kebetulan tadi malam dia baru tidur 5 jam 30. Kurang berapa? Kurang setengah jam. Nah, itulah dicukupkannya waktu Ustadz ceramah.
Biar cukup 6 jam, Ustadz ceramah, dia tidur. Biar sehat. Orang-orang yang begini tidak usah ditegur, biarin aja dia tidur. Kalau ditegur pun pasti alasannya, tuh, bang, Ustadz ceramah masa abang tidur? Masih kurang setengah jam lah. Nah, masih kurang setengah jam lagi gitu. Nah, itu kan karena kurang tidur tuh dua. Ya kecapean. Ya kan salah satunya karena kurang tidur. Nah, tuh, nampak tuh. 2. Tidur cukup biar sehat. Ada lagi orang olahraga teratur. Habis subuh dia jalan. Kalaupun tidak keluar komplek, keliling kan banyak nih, putar situ, putar lagi, balik lagi, putar lagi, putar lagi, putar lagi. 30 menit. Pokoknya dalam 30 menit sudah kembali ke rumah. Olahraga teratur. Atau di rumah dia olahraga memang. Ada apa namanya tuh? Treadmill namanya tuh ya. Ah, tuh. Tadi beli lengkap alat-alat olahraganya. Mulai dari skipping itu. Tuh kayu-kayu semua, lengkap. Teratur, ada jadwalnya. Bahkan ikut senam ibu-ibunya. Karena ingin sehat. Ada lagi yang mengkonsumsi buah dan sayur. Ini ada nih orangnya nih, suka buah, suka sayur. Sebelum makan, dia mesti makan buah dulu. Walaupun hanya pisang. Satu jenis. Kadang ada mangga, ada matoa di situ. Ada nanas, mangga, lengkap, apel. Apalagi anggur, markisa, lengkap lah. Makan buah. Setelah itu makan nasi dan harus ada sayur. Ada nih. Pergilah ke rumahnya, setiap kali makan dia pasti makan pakai sayur. Walaupun hanya buncis yang disiram air panas. Walaupun hanya potongan mentimun. Karena dia ingin sehat. Sakit itu tidak enak. Sholat nggak enak kalau sakit. Dengarkan pengajian tidak enak kalau sakit. Nonton TV pun tidak enak kalau sakit. Pergilah ke rumah sakit kalau tidak percaya. Kalau saya kan udah di rumah sakit tugasnya, jadi tahu. Nah, ada tuh yang sakit tuh nonton TV, ngerokok pula. Sakit apa Pak? Jantung. Ada tuh. Udah sesak napasnya, udah pakai ini, dibolongin sini lagi, pasang lagi yang besar. Untuk makan. Nah, ada yang menghidupkan TV. Tidur bapak itu, tidur ibu itu, baru TV hidup. Yang nonton TV siapa? Yang sehat, yang jaga. Untuk apa dia? Untuk hiburan. Stres, nungguin orang sakit. Nggak dapat cerita. Mau cerita apa sama orang sakit? Nah, ada lagi yang mengkonsumsi suplemen, minum vitamin, atau bikin sendiri, beli bandrek, teh talua, nah tuh air serai, air kunyit, apa lagi Bu? Rebusan daun salam. Nah, sudah sebegitu hebat orang ini, termasuk kita. Minum cukup, tidur cukup, buah dan sayur cukup, olahraga cukup, suplemen cukup. Itu dia. Harusnya sehat. Nggak mungkin sakit, cobalah. Bapak kurang tidur ya, kata dokter. 6 jam dok. Tidak pernah kurang. Kebanyakan lebih.
Kadang ustadz ceramah pun saya tidur, Dok. Khotib berkhutbah pun saya tidur, padahal saya dekat bawah mimbar khotib tuh. Tidur saya, dan situlah posisi terbaik untuk tidur. Kalau belakangan nampak sama khotib. Kalau saya khotib belum tidak bisa orang tidur coba. Kalau saya yang khotib, kemarin tuh lagi asyik-asyik tidur. Tidur lagi saya bilang. Udah jelas khotib berkhutbah, tidur saya bilang. Menengok bapak itu saya alihkan pandangan cepat. Enak aja khotib khutbah tidur. Saya minum air putih, Dok. 3 liter sehari. Kurang buah enggak? Aku enggak bakal makan, Dok, kalau enggak makan buah. Kurang sayur enggak? Sayur apa mau, dokter? Nah, apa lagi? Nah, karena yang berceramah ini bukan dokter, kalau dokter yang ceramah, dokter akan menjawab dengan ilmu dokternya. Udah aku jaga kesehatan, kenapa aku masih sakit? Karena yang berceramah ustadz, maka kita pandang, kita lihat dengan kacamata agama. Nah, inilah yang akan kita jadikan bahan renungan. Merenunglah Bapak Ibu, merenunglah saya, merenunglah kita semua. Jawaban pertama, kita dengar jawaban dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Imam Al-Bukhari, Imam Muslim dan lainnya meriwayatkan. Beliau bersabda, "Ma min yaum yusbihul ibadu fi illa malakani yanzilani." Fayaqulu ahaduhuma Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Wa yaqulul akharu Allahumma a'ti mumsikan talafa. Tiada pagi hari yang dilalui oleh hamba-hamba Allah melainkan setiap pagi turun 2 malaikat. Ada 2 malaikat yang Allah perintahkan setiap pagi untuk turun ke bumi dan berdoa. Tugas mereka berdoa. Malaikat adalah makhluk yang tidak membantah perintah. Suruh sujud, sujud. Suruh zikir, zikir. Suruh cabut nyawa, cabut nyawa. Tidak mau dia nulis-nulis. Karena yang nulis ada lagi. Suruh datang ke rumah orang, ada tamu, dia masuk pula, ikut tamu itu pula tugasnya. Nah, ini malaikat tugasnya turun dan berdoa setiap pagi. Kalau malaikat yang berdoa, pintu langit mana yang terkunci? Pintu langit mana yang tertutup? Yang menyuruh Allah, yang menerima doa Allah. Nah, malaikat yang satu berdoa, Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Duhai Allah, a'ti munfiqan. Berilah siapa saja yang berinfak pada hari ini. Beri apa? Beri ganti. Orang-orang yang pemurah, orang-orang yang senang berbagi, siapa saja yang berinfak pada hari ini, ya Allah, berilah ganti. Gantilah ya Allah kesusahannya dengan kesenangan. Gantilah ya Allah kegundahannya dengan ketenangan. Gantilah ya Allah kesempitannya dengan kelapangan. Gantilah ya Allah sakitnya dengan sehat. Sakitnya dengan sembuh.
deritanya dengan bahagia. Tuh. Kalau kalian sakit, kata Rasul apa? Berbagilah, bersedekahlah. Itu malaikat yang pertama. Tapi malaikat yang satunya lagi justru berdoa kebalikan. Allahumma a'ti mumsikan talafa. Ya Allah, berilah siapa saja yang menahan-nahan harta, khusus buat yang sampili, karyang, lokek, kiki, medit, bakhil, holid, jaguang. Apa lagi? Apa lagi? Lokek, kiki, medit, kikir, bakhil, ceke. Ceke belum tadi. Jaguang lah. Jaguang tua pula lagi. Apa? Berilah mereka talafa, kehancuran, kebinasaan, kehilangan. Bayangkan doa malaikatnya. Kalau dia lapang, ya Allah, ganti dengan sempit. Kalau dia tenang, ya Allah, ganti dengan gelisah, dengan galau, dengan gundah gulana. Kalau dia sehat, ya Allah, ganti dengan sakit. Cabut nikmat sehatnya, ganti dengan sakit. Nah, barangkali mungkin, nah ini renungan nih, sakit kita, sakit bapak ibu, abang kakak adik, sakit, mungkin sakitnya karena ceke, pelit, medit, kiki, loke, holid, jaguang, karyang, uwai. Tuh direnungkan tuh. Apa aku pelit mungkin ya? Nggak mesti banyak. Kalau ada kelebihan harta diberi oleh Allah, berbagi. Berbagi ke tetangga yang susah, ke janda yang tidak punya penghasilan, karena dia punya anak. Kalau dia tidak punya anak kan ada abangnya. Kalau tidak nikahi janda tuh, ngasih-ngasih aja nanti curiga orang di ujung sana. Tidak pula belakang sini, yang di ujung situ pula yang curiga. Yang sebelah pula yang curiga, kan lucu tuh. Padahal urusan kita di dalam, jadi urusan orang sebelah sana, musola gitu juga. Apalagi kan dulu kita udah sampaikan nih, AC, kan AC tidak perlu banyak-banyak, setiap petak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 AC, masing-masing 2 PK. Waktu subuh hidupkan semuanya. Bikin dinginnya 16. Itu enak sholat. Allahu Akbar. Seru tuh. Nenek-nenek bunyi-bunyi tulangnya. Kertak. Karena sumsumnya beku. Banyak betul Pak Ustadz. Nah, kalau gitu 1, 2, 3, 4. 4 aja. Tadi kan kebanyakan 12. Cukup tuh. Tutup, hidupkan. Cuma listrik lagi. Nah, listrik tentu khusus yang berduit pula. Ada tuh nanti orangnya. Listrik musola saya katanya. Sejak dia
membayar listrik musola. Nah, bisnisnya jalan terus. Kafenya kemarin 1, sekarang sudah 21. Kemarin 1 cuma. Rukonya kemarin 1 pintu, sekarang 1000 pintunya. Banyak. Padahal cuma musola Nur Adila aja listrik dibayarnya. Bayangkan kalau musola lain dibayarkannya. Nah, tuh. Bapak dan Ibu yang saya muliakan, itu renungan pertama. Siapa tahu kita sakit karena kita pelit. Makanya jadilah pribadi yang senang berbagi. Apalagi sudah pulang haji. Tanda haji mabrur itu ketika ditanyakan kepada Rasulullah, apa tanda haji mabrur ya Rasul? Kirain jawaban banyak. Ternyata beliau cuma jawab 2. Al-umrah ilal umrah kafaratun lima bainahuma. Umrah yang satu ke umrah yang satunya lagi menjadi penggugur dosa, penghapus dosa di antara keduanya. Wal hajjul mabrur laisa lahu jazaun illal jannah. Dan haji mabrur tidak ada balasan lain bagi orang itu kecuali surga. Surga balasannya untuk yang hajinya mabrur. Yang tidak mabrur tentu masuk neraka. Khusus yang mabrur. Qila, ditanyakan kepada Rasul, wa ma birruh. Di riwayat yang lain, wa ma birrul haj. Apa tanda mabrur? Beliau menjawab, sesuai dengan pembicaraan kita, it'amut ta'am. Dia 2 jawabannya. Ini sesuai pembicaraan kita. Yang pertama, it'amut ta'am. Haji mabrur itu it'amut ta'am, suka ngasih makan. Ini ngasih makan mau pergi aja, pas pulang enggak ada cara lagi. Mau berangkat, pelepasan. Cara selanjutnya kita mintakan kepada Ustadz Badrullah ini untuk memimpin doa. Doakanlah tuh Pak Haji, calon haji, calon Pak Haji, Bu Haji. Pakai nangis pula mendoa. Bapak berdua itu pun menangis. Ya Allah, selamatkanlah perjalanan mereka, ya Allah. Jaga mereka. Kami sayang dengan mereka. Doa. Udah selesai, makan. Makan. Anak yatim tak diundang. Fakir miskin tak diundang. Besok pulang, ada lagi tuh acara. Penyambutan lagi. Dijemput ke bandara. Di perumahan. Ditunggu dengan itu. Tang, 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 tang. Kup, 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 kup. Telentang, telentang. Telungkup, telungkup. Telentang, telentang. Telungkup, telungkup. Telentang, telungkup. Telentang, telungkup. Telungkup, telungkup. Telentang. Telentang, telentang, telungkup. Telungkup, telentang, telungkup. Telentang, telungkup. Telentang, telentang, telungkup. Tuh. Sambut. Besoknya, Assalamualaikum Pak Edo. Tidak mau dia jawab. Itu dia. Assalamualaikum Pak Edo. Tidak mau jawab. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam. Maaf, tidak dengar. Tidak dengar. Karena tidak ada hajinya. Karena tidak ada hajinya. Suka ngasih makan. Maksudnya apa? Orang yang pulang haji itu nggak boleh pelit. Nanti sakit loh. Ayo. Ini ndak acara pelepasan berangkat, Ustadz diundang. Nanti pas pulang lupa sama Ustadz. Ya kan kemarin udah, itu jawabannya tuh. Kemarin kan udah Ustaz ganti-ganti lah Ustadznya. Bukan masalah ganti-gantinya tuh, masalahnya pulang kan ada air zam-zam. Ada kurma. Itu masalahnya.
Dapat kurma satu, air zam-zam seloki ketek tuh, enggak masalah. Ini langsung hilang tuh. Minum air zam-zam tuh segini. Ini minum segitek gitu. Lah. Tapi sebagai tetangga kita senang kan? Berkah, ambil berkahnya. Bismillah. Nah, hilang langsung. Macam makan apa agar-agar yang betul. Nah, hilang. Yang di acara ibu-ibu arisan tuh, saya suka betul dikasih itu. Enggak pula ada sendoknya tuh, batal. Dipencet tuh. Kadang sehat Ustaz. Mau menelan agar-agar tuh. Jelly apa? Ya itu kan, yang ungu, yang kuning, yang merah tuh. Awak suka pula salah, masa sendoknya enggak ada. Tapi enggak di sini, Bu. Sana. Sini mungkin sama juga. Nah, hadirin yang berbahagia, itu renungan pertama. Jadi kalau sakit, bawa merenung. Mungkin sakit kita karena pelit. Yang kedua, Pak Ustadz, rasanya ibu nggak pelit lah, bapak nggak pelit lah. Terus, ya makanya mau ditanyakan ke Pak Ustadz, kenapa ibu sakit juga? Biarkan Allah yang menjawab. Nah, apa jawaban Allah? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa man nu'ammirhu. Sambunglah. Bu, sambung Bu. Wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khal. Afala? Nah. Siapa yang kami panjangkan umurnya sampai tua, bahkan renta, kami kurangi kejadiannya. Fisik berkurang. Ada nenek-nenek cantik enggak? Enggak ada. Nenek itu dulu cantik, ya. Ada sisanya. Saya tanyakan ke etek saya. Itu kawan etek, kata etek. Dari SMP dia memang bersih, pandai merawat badan, memang cantik dia. Lalu saya jawab, sekarang enggak lagi Teh. Iya kan udah tua. Sama etek. Tuh. Mesin sudah lama dipakai, ada yang cepat soak, aus. Nih. Ibu kalau berdiri nanti ditarik, Bu, enggak kan? Enggak. Tapi kan ada bapak, ada ibu setelah duduk mendengarkan ceramah mau berdiri itu minta tarik kan. Tolong bapak lah. Tahu kenapa? Nah, itu. Sudah sampai masanya. Kemarin iya. Sekarang belum terasa. Cobalah nanti. Terasa tuh. Saya pribadi udah merasakan itu. Gagah di ceramah anak-anak aja cuma. Ceramah remaja gagah. Kemarin ada murid tuh ngasih kue, ngantar Quran. Butuh Quran? Cukup ya? Cukup ya? Rumah tapis dekat sini mana? Antar. Oh. Foto dulu katanya. Masih SD saya katanya. Ustadz nih guru yang paling kami nanti-nanti datang ke musola, walaupun sekali seminggu ceramahnya. Sekarang dah mak-mak dia datang sama amaknya pula, nenek-nenek. Nah, tak terasa sama suaminya, menantu awak dibanyakan. Nah, kok Ustadz tak tua-tua ya kata dia yang merasakan awak. Karena ceramah sama mereka-mereka nih, tentu tidak bisa kita tua. Cobalah ceramah depan mereka nih, dengarkan atuh, mau deh tuh, harus semangat. Lupa kita udah tua, dan mereka pun merasakan asik.
Nggak tahu dia udah tua. Udah selesai ceramah baru terasa. Apalagi seminggu setelah ceramah. Nah, itu baru terasa. Badan rangki-rangki. Sakit-sakit badan tuh. Jadi bagaimana Pak Ustadz? Nah, karena usia terus bertambah, apalagi bapak dan ibu sebagian sudah tua, jaga kesehatan. Tetap jaga dengan yang tadi itu. Cuma yang kimia-kimia kurangi. Kimia-kimia kurangi. Untuk apa dijaga kesehatan? Supaya bapak ibu bisa terus hadir di musola. Walaupun bapak ibu duduk di sini lalu tidur, tetap dapat pahala, tidak usah khawatir. Kan udah berulang kali disampaikan, langkah kaki bapak ibu dari rumah ke musola, pulang lagi, pahala tuh hitung nanti, itu pahala didapat. Derajat diangkat, orang yang datang ke musola itu dimuliakan Allah. Siapa tahu pulang mati dalam kemuliaan. Nah, apalagi dosa diampuni. Berapa pahala dapat tadi? Sebanyak itu dosa diampuni. Orang yang tidak datang tidak dapat apa-apa. Dia bisa tapi tidak mau. Ada orang mau tapi tidak bisa. Karena anak masih kecil. Atau karena nunggu suami pulang. Atau suami nunggu istrinya pulang. Ada pula tuh. Yang bekerja istrinya ada tuh. Di mana tuh Pak Ustadz? Jauh lah dari sini. Dia mau datang. Tapi istri belum pulang kerja. Nah tuh. Karena sesuatu dan lain hal. Nah mudah-mudahan kita semua tetap sehat. Bila-bila masa kita lanjutkan. Panjang umur. Kita teruskan kajian ini. InsyaAllah. Hadza wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.